Apa sebenarnya rahasia jago jualan itu? Tonton video ini sampai selesai. Jadi banyak banget teman-teman pemula yang pengen bisa jualan dan jualannya tuh pengen langsung jago gitu ya. Nah ini kayaknya rada-rada mustahil gitu ya. Walaupun sangat mungkin. Jadi mungkin sebelum saya cerita gimana caranya, saya perlu sampaikan dulu bahwa perjalanan saya pun sampai di titik hari ini itu butuh perjuangan waktu yang sangat luar biasa panjang dan lama ya. Jadi saya sering bilang bahwa jangan tertarik dengan pencapaian yang kita hadapi, kita rasakan hari ini, tapi justru tertariknya dengan air mata yang dia keluarkan saat proses berjuangnya gitu. Nah itu juga terjadi sama saya. Ya mungkin teman-teman tahu, saya sekarang walaupun berbisnis, saya pun dulu pernah ikutan kontes affiliate. Saya adalah seorang affiliate marketer. Jadi topik saya tuh lumayan macam-macam ya. Satu adalah seorang affiliate marketer. Affiliate marketer ini nggak cuma sekedar affiliate yang juga biasa gitu ya, tapi juga saya sampai akhirnya tuh mendapatkan undangan dari salah satu kawan untuk bisa menghadiri sebuah forum di Indonesia, mewakili Indonesia untuk ngomong di hadapan banyak orang ya, dan pembicaraan dari Kanada, Amerika, India gitu kan, dan menang kontes 30 kali affiliate gitu. Nah ini sudah saya coba dapatkan sebagai seorang affiliate marketer. Gak cuma sekedar saya affiliate, saya pun menjadi seorang penulis buku. Penulis buku, alhamdulillah 24 buku saya tulis dan alhamdulillah semuanya bestseller. Bahkan rekor penjualan bisa nyampe di angka 20.000 eksemplar lebih. Pokoknya langsung miliaran lah gitu ya. Alhamdulillah izin Allah gitu ya. Affiliate udah, penulis iya, juga sebagai seorang trainer. Saya adalah seorang public speaker ataupun trainer yang sering kali diundang berbagai macam komunitas ataupun corporate, termasuk juga punya public class sendiri gitu ya. Dan sekali bikin workshop, pesertanya banyak, ratusan orang dan langsung miliaran. Gak cuma sekedar affiliate, penulis dan juga seorang trainer, saya pun menjadi seorang tentunya adalah brand owner. Artinya sebagai pemilik brand yang membangun banyak brand, kurang lebih ada 30-40 brand yang saya bangun dan terus saya bangun. Awalnya mungkin Anda ngira bahwa ini mah kayaknya lahir dari orang kaya gitu ya, atau mungkin itu mah kebetulan gitu ya. Tadi sama lah. Nah maka poin di sini yang saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa butuh perjuangan yang sangat melelahkan. Nah apa aja rahasianya? Apa yang bisa Anda tiru dari pola ini gitu ya? Satu, bahwa Anda perlu meningkatkan kompetensi Anda sampai ahli. Jadi keywordnya adalah belajarlah sampai ahli gitu ya. Karena banyak orang belajar itu cuma sekedar tahu. Jadi pada saat kita mengenal sesuatu, katakanlah ilmu tentang jualan gitu ya, orang cuma berarti sampai tahu bahwa teknik closing itu begitu, copywriting itu begitu, persuasi itu begitu, selesai gitu ya. Padahal belajar itu teman-teman harus bisa mengubah dari awalnya tidak tahu jadi tahu, tidak tahu jadi paham, paham jadi bisa jadi jago gitu. Jago jualan itu di level tertentu kan, ada level 5 level tuh. Tidak tahu, paham, bisa, jago. Nah gak mungkin ada tiba-tiba jago kalau misalkan Anda ngelewati tahap tangganya ini gitu. Gimana cara ngubah tidak tahu jadi tahu? Dikasih tahu. Guys, ada ilmu yang namanya tentang ilmu funneling. Ada ilmu yang namanya tentang ilmu copywriting. Ini ilmunya. Itu tahu tuh Anda tuh. Udah naik level tuh dari tidak tahu jadi tahu. Pertanyaannya adalah apakah Anda paham ilmu copywriting? Kan nggak paham. Nah maka gimana supaya bisa paham? Belajar. Nah naik level dari tahu jadi paham adalah belajar. Nah pertanyaannya paham dong, cukup nggak ilmu copywriting atau ilmu affiliate deh? Paham nggak affiliate ayo? Kagak kan? Nah maka gimana caranya supaya jadi paham, dari paham jadi bisa? Praktek. Anda sudah belajar dari ebook saya yang berjudul 100 juta dari affiliate marketing. Nah, nanti kalau Anda belum punya, waiting list dulu aja lah atau beli nanti ya. Nah itu udah paham nih, tapi belum bisa. Ya praktek lah, percuma Anda baca buku bisa bikin Anda kaya. Praktek. Dipraktekkan tuh, caranya kayak begini gitu kan. Nah pertanyaan apakah cukup? Kagak. Butuh waktu untuk terus berlatih. Yang keahlian dan latihan inilah yang bikin kita jadi jago ataupun ahli. Tidak tahu jadi dengan saya tahu jadi paham dengan belajar, paham jadi bisa dengan praktek, bisa jadi ahli ataupun jago dengan cara banyak latihan. Nah, pastikan Anda belajar itu sampai tahapan ahli. Apa indikatornya? 10.000 jam terbang. Apa indikatornya? Anda ngelakuinnya udah gak banyak mikir, langsung ceset gitu kan. Langsung lancar gitu. Itu tanda Anda sudah jago. Kadang saya kalau ngisi bikin materi konten kayak begini teman-teman, saya cuma butuh bullet pointnya doang. Kadang nggak bikin skrip, nggak pakai skrip, nggak pakai prompter gitu kan. Ngomong aja langsung. Ngisi workshop juga, bapak-bapak, karena udah lebih dari berapa tahun saya, 10 tahun ngisi kan. Nah gitulah bisa dipahami ya. Jadi keywordnya adalah belajarlah sampai ahli, jangan cuma sekedar sampai bisa ataupun sekedar tahu. Yang kedua adalah bangun curiosity ataupun rasa penasaran. Salah satu yang tidak dipungkiri bahwa dari saya adalah saya sangat punya rasa penasaran yang tinggi. Maka ketika saya pengen belajar ilmu tertentu, saya tuh penasaran, ini kok bisa ya, ini gimana ya gitu. Nah maka, gimana cara Anda memecahkan rasa penasarannya? Anda harus menjawab beberapa pertanyaan. Pertama adalah, kenapa harus Anda melakukan itu? Sekali lagi, kenapa Anda harus melakukan itu? Itu kenapanya harus terjawab. Kedua, apa itu? Ketiga apa? Bagaimana melakukan itu? Dan berikutnya yang terakhir apa?
Bagaimana jika seandainya melakukannya itu, melakukannya ini dan itu gitu ya. 4 ya. Kenapa, apa, bagaimana, jika maka. Misalkan case tadinya adalah tentang dunia affiliate marketing. Kenapa affiliate marketing? Anda misalkan pengen mendalami dunia affiliate marketing. Maka ketika saya tanya, kenapa dunia affiliate marketing Anda masuki? Harus kejawab. Nah, rasa penasaran harus kejawab. Iya, kenapa? Kan ada yang lain kan, ada brand owner, ada jadi apa-apa. Kenapa mainnya affiliate? Harus kejawab. Nah, kedua adalah apa itu affiliate? Nah, ketika ngomongin apa, Anda harus bisa membandingkan. Apa bedanya affiliate dengan dropship? Apa bedanya affiliate dengan MLM? Apa bedanya affiliate dan reseller? Apa? Nah, itu saya selalu curious tuh. Emang kenapa affiliate ya? Emang apa affiliate? Apa bedanya sama ini? Apa bedanya sama ini? Gitu. Selalu muncul tuh. Yang ketiga apa? Tadi how to ataupun gimana? Gimana cara jadi seorang affiliate? Oh, ternyata kalau cuma sekedar affiliate mah level 1 newbie ya datengin traffic doang kan. Oh, level tingginya lagi datengin traffic, ubah konversi, bangun relationship, bangun funnel. Wah, itu panjang. Bagaimananya tuh? Nah, terakhir kadang muncul nih pertanyaan berikutnya yang selalu menjadi penasaran saya terakhir adalah bagaimana jika misalkan, Kang, mungkin nggak sih saya seorang pemula atau newbie, bagaimana jika seandainya saya pemula dan saya pengen dapetin 100 juta dari affiliate? Nah, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan jika maka. Bagaimana saya mulai dari rumah? Bagaimana saya kalau nggak punya list? Bagaimana kalau saya nggak punya budget? Bagaimana saya kalau nggak punya tim? Nah, itu silakan terjawab, harus terjawab. Makanya kenapa akhirnya kalau dunia affiliate, by the way, saya tuangkan tuh dalam ebook affiliate marketing saya, 100 juta dari affiliate marketing. Anda bacalah di situ, nanti bisa kejawab tuh rasa penasarannya. Tapi balik lagi, Anda harus punya rasa penasaran untuk bisa memahami ilmu tertentu dengan menjawab 4 framework tadi ya. Why, what, how, dan what if. Itu yang kedua. Yang ketiga kawan-kawan, yang juga menjadi poin penting dari yang saya juga rasakan adalah kita harus punya yang namanya konsistensi dan persistensi. Apa itu? Konsistensi adalah melakukan sesuatu yang sudah ditetapkan ya, secara teratur. Misalkan kalau saya tuh ada jadwal syuting misalkan hari Sabtu misalkan, yaudah konsisten hari Sabtu syuting gitu ya. Ya, kalau misalkan sekarang katakanlah tiba-tiba bentrok gimana? Nah, itu beda cerita. Tapi intinya sudah kita tetapkan. Atau misalkan saya jadwal halakoh ngaji misalkan hari Senin malam sama Selasa malam. Ya udah konsisten. Nah, tapi konsisten aja gak cukup teman-teman. Ada yang kedua namanya persisten. Bedanya apa Kang? Gampangnya gini. Persisten itu adalah akan ketahuan ketika dia sudah mulai rasa malas dan ada godaan ataupun ujian atau masalah. Sekali lagi ya, mulai merasakan malas, ada godaan ataupun ujian ataupun masalah. Misalkan tiba-tiba nih, ya, katakanlah pada saat tengah jalan kita mulai rada malas nih, alah saya malas, mau halakoh, mau liko gitu kan. Katakanlah hujan gitu kan, tiba-tiba langsung ngechat Afwan. Nah, Afwan ini udah, Anda berarti gak persisten gitu. Atau misalkan pada saat kita jualan nemu nih masalah, ala ini gimana cara belajarnya? Pasti ketika ada ketemu masalah Anda berhenti, berarti Anda gak persisten, gak komit bahasa gitu ya. Nah, maka kalau saya pribadi itu pastikan komitmen dan persisten dengan apa yang sudah saya tetapkan. Yang gak cuma sekedar konsisten ya, ada masalah tengah jalan, nah sikat, gas. Itu ujian untuk mentalitas kita. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat kawan-kawan adalah disiplin. Poin disiplin ini penting. Artinya adalah sudah mirip dengan konsisten melakukan yang sudah ditetapkan, tapi dengan sesuai dengan jadwalnya, gitu ya. Maka tak heran kalau Anda yang kenal saya secara dekat tuh biasanya selalu tuh, kalau Kang Dewa kalau janjian ngomong jam 9 gitu, jam 10 jam 12 gitu. Ya tepat waktu gitu kan. Dan sudah ditetapkan segitu ya jangan ditanya lagi, pasti dia akan ngelakuin itu. Dia sama gitu. Kenapa? Karena waktu itu sehari cuma 24 jam. Ini pertanyaan menarik ketika saya bertemu dengan kawan-kawan pengusaha waktu di Yogyakarta. Kang, gimana cara ngatur waktu gitu kan? Dalam sehari 24 jam dan sementara Akang punya brand lebih dari 30 brand, 40 brand. Dan Akang ya tadi punya anak, punya istri, masih dakwah, masih ngaji gitu. Nah, itu kan. Nah, itu dia kunci kedisiplinan. Maka dalam sebulan ada kalender, kita tetapkan ini tanggal berapa, hari apa, setiap jam berapa, tetapkan jadwal-jadwalnya dulu. Dan kita disiplin dengan jadwal tersebut. Maka penting buat Anda time management. Nah, dalam time management ini, dalam posisi Anda memanage waktu Anda, ada 4 tools yang bisa Anda pakai. Ada beberapa hal yang bisa Anda pakai. Satu, intinya adalah Anda harus menentukan terlebih dahulu mana prioritas yang sifatnya tuh urgent, penting, dan genting. Semua hal yang memang penting dan genting, Anda lakukan. Semua hal yang memang Anda itu anggap sebagai penting tapi tidak genting, Anda delay, berarti dischedule-kan. Semua hal yang Anda anggap genting, gitu ya, tapi tidak begitu penting, silakan Anda delegasikan, delegate. Dan semua yang tidak penting dan juga tidak genting, delete, hapus. Bisa dipahami? Nah, silakan Anda gunakan. Kalau Anda nggak paham, tonton lagi barusan. Ada 4D ya. Do,
delay, delegate, dan delete. Itu adalah poin keempat yang akhirnya membuat kita ini nantinya bisa jago jualan. Yang terakhir adalah tetap update dan up to date. Nah, maka poin di bagian ini adalah apapun yang sedang ramai sekarang tentang AI, produk digital, ataupun itu, Anda perlu tangkap itu semua. Dan Anda perlu belajar tentang itu. Dan pasti gak nyaman yang namanya belajar sama ketika Anda sekarang nonton video ini kan. Nah, maka sekali lagi, ini membuat Anda nantinya bisa benar-benar jago jualan. Kalau Anda pengen belajar ilmu jualan lebih dalam lagi, silakan Anda join aja di program Jual Laris, karena saya sudah siapkan banyak video yang sudah saya siapkan, juga PR-PR-nya. Pokoknya insya Allah bikin Anda makin jualan laris manis lagi. Gimana caranya? Klik link yang ada di sini atau di kolom pin komen ya. Itu mungkin teman-teman untuk video kali ini. Semoga video ini membantu Anda dalam memahami bisnis, terutama jualan, agar makin jago jualan lagi dan makin laris manis lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.